Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang gerakan radikal Islam, matkul studi peradaban Islam dengan dosen pengampu Pak Kifah A. Putra MPDI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 10. Yang pertama ada saya, Muhammad Arifin sebagai anggota. Yang kedua ada Milzam. Yang ketiga ada Sultan. Lanjut ke materi pembelajaran. Latar belakang daripada gerakan radikalisme Islam atau fenomena radikalisme Islam sebenarnya diyakini sebagai produk atau ciptaan abad ke-20 di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebagai hasil dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan radikal dalam Islam yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai sebuah penyelesaian dalam menghadapi kekalutan hidup. Di dalam materi ini akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian gerakan radikalisme Islam? Yang kedua, bagaimana radikalisme dalam Islam? Yang ketiga, bagaimana radikalisme muncul di era modern atau zaman sekarang ini? Yang terakhir, bagaimana solusi mengatasi gerakan radikalisme Islam? Mengatasi gerakan radikalisme. Pembahasan. Setelah ini akan dibawakan pembahasan yang akan dibawakan oleh teman saya, ini Milzam. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gerakan radikalisme Islam. Pengertian. Sebenarnya radikalisme ini menurut bahasa itu adalah berasal dari kata Latin yang berasal dari kata radik atau radigi yang berarti akar. Sedangkan menurut istilah, gerakan radikalisme itu adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan secara drastis. Sikap ekstrim dalam aliran politik. Jadi pengertian radikalisme sendiri adalah, sebenarnya radikalisme sendiri itu tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Berhubung tahun-tahun ini itu sering atau marak terjadinya radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, maka seperti melekat gitu nama Islam di kata radikalisme. Sebenarnya radikalisme itu sendiri itu hampir ada di semua golongan atau di semua kepercayaan, dimana motif dari kelompok radikal ini itu ingin membangun atau mengkudeta istilahnya sebuah pemerintahan agar sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Contoh halnya dalam Islam, kan sudah terkenal ada yang namanya ISIS atau Islamic State, Irak and Syria. Itu kan pada dasarnya sebuah kelompok tersebut ingin menggulingkan rezim di negara Irak dan Syria agar membentuk sebuah Islam State atau negara Islam yang patuh terhadap syariat-syariat Islam. Dan meskipun cara mereka melakukannya itu salah, jadi seperti itu pengertiannya, ya, pengertian radikalisme. Jadi enggak semua radikalisme itu merujuknya ke Islam. Banyak juga kelompok radikalisme lain seperti di Kristen atau di lain-lainnya itu ya yang bertujuan tidak lain bukan seperti itu. Lanjut. Nah, pengertian radikalisme dalam Islam sendiri, Islam radikal adalah orang Islam yang mempunyai pikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya. Kelompok radikal akan ada di setiap agama apapun, termasuk di agama Islam sekalipun. Jadi pemikiran radikal ini
awali dengan pemikiran umat Islam yang terlalu kaku, menganggap bahwa sesuatu yang tidak sesuai syariat itu kafir atau mudah untuk mengkafirkan. Nah, padahal kan di Islam kita mengenal beberapa mazhab, kita mengenal beberapa pendapat dari para ulama dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh untuk mengkafirkan segala sesuatu yang tidak seperti kita gitu. Karena banyak sekali pendapat-pendapat para ulama dan yang lain atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi pengertian radikalisme dalam Islam sendiri itu seolah-olah kelompok radikal ini adalah kelompok yang paling benar, dan mereka berusaha untuk membangun sebuah ekosistem, untuk membangun sebuah hukum yang menurut mereka itu benar. Sedangkan kalau kita hidup pada zaman sekarang yang notabene harusnya kita harus bertoleransi kepada orang yang tidak sepemahaman dengan kita, itu dibuat mereka kaku, sehingga apa yang harus orang lain lakukan itu harus jalan dengan mereka. Jadi mereka itu istilahnya tidak mau bertoleransi. Nah, itu yang salah. Padahal di Islam sendiri kita diajarkan untuk saling menghormati dan saling toleransi terhadap umat beragama, apalagi sesama Islam. Karena yang disasar oleh kaum radikal ini itu bukan negara yang notabene itu ya banyak Islamnya juga di sana, tapi berhubung orang-orang Islam di sana tidak menganut kepercayaan yang sama terhadap kelompok mereka, maka mereka melakukan yaitu aksi terorisme agar mereka takut dan mau tergerak hatinya karena takut untuk masuk ke kelompok radikal tersebut. Jadi kita harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Radikalisme di era modern. Fenomena radikalisme terjadi akibat dari terjadinya krisis identitas yang dimana merupakan mayoritas beragama menolak terjadinya modernisasi. Dengan penolakan terhadap negara barat, penolakan terhadap modernisasi yang dicanangkan oleh negara barat kepada masyarakat Islam, maka terjadi sebuah kemunduran. Kemudian akibat dari penolakan tersebut, maka muncul paham radikal dalam tatanan masyarakat Islam, sehingga terjadi kemerosotan moral dan agama yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, sehingga ilmu pengetahuan dalam modernisasi pemahaman Islam yang berhaluan barat. Mangga. Solusi mengatasi gerakan radikalisme. Prinsip yang relevan bagi upaya preventif. Yang pertama, modernisasi dan keseimbangan. Yang kedua, toleransi dan kasih sayang. Yang ketiga, keadilan dan persamaan hak. Dan yang keempat, hati-hati dalam berfatwa. Solusi mengatasi masalah radikalisme. Yang pertama, menghormati aspirasi kalangan Islamis radikalis melalui cara-cara yang dialogis dan demokratis. Yang kedua, memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan. Yang ketiga, tidak melawan mereka dengan sikap yang sama ekstrim dan radikal. Yang keempat, diberikan kebebasan berpikir agar terwujud dialog sehat dan saling mengkritik yang konstruktif. Yang kelima, menjauhi sikap saling mengkafirkan. Yang keenam, mempelajari agama secara benar sesuai dengan syariat. Yang ketujuh, tidak menjadi orang Islam secara parsial dan reduktif.
Kesimpulan dari makalah ini. Oke. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang kita buat kali ini antara lain, radikalisme sendiri sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam, karena kelompok radikal ini bisa tumbuh di agama manapun, kepercayaan manapun. Istilahnya, gerakan radikalisme ini dipicu oleh pemahaman yang kurang mendalam atas kepercayaannya, karena kami percaya bahwa semua ajaran di muka bumi ini tidak ada yang mengajarkan kekerasan dan tidak ada yang mengajarkan aksi saling membunuh. Berbanding terbalik dengan gerakan radikalisme ini, yang dimana gerakan ini lebih ke gerakan yang aksinya teror, yang membuat kepanikan, membuat kericuhan, sehingga orang-orang itu merasa takut atas kelompok tersebut, sehingga kelompok tersebut bisa melakukan hal semena-mena atas ketakutan masyarakat yang sudah diperbuat oleh kelompok tersebut. Hal ini juga sangat berbanding terbalik ya dengan ajaran agama Islam, yang dimana ajaran agama Islam sendiri seharusnya tidak memaksa seseorang untuk menganut kepercayaannya. Agama Islam itu aslinya terbuka, barang siapa yang ingin masuk silahkan, dan tidak ada paksaan dalam masuk terhadap agama Islam ini. Terus kunci dari fenomena ini, untuk mengatasi fenomena ini adalah dengan tidak menerima secara mentah-mentah fatwa atau pendapat-pendapat para ulama yang biasanya itu dimoduskan dengan kata jihad. Kita perlu mengkaji jihad yang dimaksud oleh fatwa-fatwa para ulama ini, atau fatwa-fatwa orang-orang yang terpandang dalam agama ini, apakah benar seperti yang diajarkan oleh agama kita, apakah sama yang diajarkan dengan di Al-Quran atau As-Sunnah. Kebanyakan dari kita itu menelan secara mentah-mentah konsep jihad tersebut, sehingga banyak sekali dari kita terjebak di gerakan-gerakan ini. Mereka mengiming-iming adanya imbalan berupa surga bagi siapa saja yang berjihad di jalan Allah. Itu memang benar adanya dalil itu, tapi cara mereka untuk berjihad itu salah. Apakah menebar teror lalu mengganggu kemaslahatan umat itu termasuk bagian dari jihad? Apakah kita tidak bertoleransi kepada satu sama lain, membunuh anak-anak yang tidak bersalah, membunuh orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini, apakah itu juga termasuk jihad? Nah, itu kita akan kami menghimbau untuk berhati-hati agar kasus ini tidak lagi terjadi, karena alhamdulillahnya di tahun-tahun terakhir ini juga mulai menurun. Kelompok-kelompok seperti ISIS, Al-Qaeda dan lain-lain itu mulai tidak ada gerakannya, tapi ya tetap masih ada. Ya kita doakan saja semoga orang-orang seperti mereka yang sudah terjerumus ke gerakan radikalisme agar disadarkan oleh Allah. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami sangat-sangat mohon maaf karena keterbatasan waktu, tempat dan lain sebagainya. Nggak usah ngulang barang kan. Dina siratal mustaqim. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.